Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, silakan tekan tanda loncengnya. Dan setelah video ini selesai, kalian harus banget loh tekan tanda like-nya. Oke, video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1 dan bab pertama. Dan masih lanjutan dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya kalian harus tonton dulu sebelum kalian menonton video pembelajaran kali ini ya. Oke, langsung aja kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di video kali ini adalah kalian setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang suatu objek yang didengar atau yang dibaca. Nah, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi, jadi materi pada video pembelajaran kali ini adalah unsur dan struktur dari teks deskripsi. Kita ke struktur dari teks deskripsi terlebih dahulu ya. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Ada yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Nah, kita ke yang pertama, yaitu identifikasi. Identifikasi ini isinya tentang pengenalan objek. Pengenalan itu bisa nama objeknya. Kalau misal teks deskripsinya tentang wisata pantai Ancol, berarti objeknya wisata pantai Ancol itu ada di mana lokasinya, namanya ya pantai Ancol tadi. Kemudian gambaran umumnya pantai Ancol itu seperti apa. Nah, jadi pengenalan awal itu yang dinamakan identifikasi. Selanjutnya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini memerinci atau menjelaskan secara detail tentang objek tersebut. Kalau tadi pengenalannya, sekarang ciri-ciri khasnya itu ditempatkan di deskripsi bagian. Nah, struktur ini teman-teman urutannya tidak boleh tertukar ya, tidak boleh deskripsi bagian terlebih dahulu baru identifikasi. Jadi yang namanya struktur itu urutannya ya, pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga penutup, ya itu gitu sampai seterusnya, tidak bisa dibolak-balik. Nah, yang ketiga adalah penutup. Penutup ini isinya simpulan atau kesan umum si penulis. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Langsung aja, unsur kebahasaan yang pertama. Maksudnya unsur kebahasaan adalah bahasa-bahasa yang digunakan ketika kalian menulis teks deskripsi atau ketika kalian membaca teks deskripsi ya. Jadi bahasa yang dikandung dalam teks tersebut apa? Itu yang namanya unsur kebahasaan. Langsung aja, yang pertama, unsur kebahasaan dari teks deskripsi adalah penggunaan kalimat pemerincian ya untuk mengkonkretkan. Nah, contohnya misalnya kalian mendeskripsikan seorang ibu yang baik hati, ibuku yang baik hati. Nah, baik hati ini diperinci, dikonkretkan. Nah, baik hatinya apa? Contohnya suka menolong, ramah, sopan. Nah, itu namanya merinci dengan konkret. Kemudian yang kedua adalah penggunaan cerapan panca indera. Panca indera ya, kalian tahu kan panca indera, melihat, mendengar, merasakan. Nah, itu yang ada dalam teks deskripsi. Jadi penggunaan panca indera ini contohnya seperti aku melihat pantai yang indah. Nah, itu kan berarti bisa dilihat karena pantainya indah. Terus deburan ombak. Nah, kalau deburan ombak itu kan didengar ya, deburan ombak lalalala misalnya. Atau yang dirasakan. Nah, itu yang dinamakan cerapan panca indera. Nanti contohnya ada di bawah. Kemudian yang ketiga, penggunaan imbuhan me dengan tambahan kata dasar awal huruf K, T, S, P. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di halaman 35 buku Bahasa Indonesia Kemendikbud kelas 7 ya. Jadi misalnya imbuhan me bertemu dengan kata dasar K dulu ya. K-nya kunci. Nah, itu
berarti luluh, jadi kaknya hilang, diganti mengunci jadi eng. Atau tadi KTSP kan ya rumusnya, me bertemu dengan t-nya tulis, jadi menulis bukan mentulis ya. Jadi ketika imbuhan me bertemu dengan kata dasar KTSP awalnya, itu akan luluh huruf KTSP-nya jadi eng atau eng atau em. Contohnya lagi, me bertemu dengan sapu jadi menyapu bukan mensapu. Me bertemu dengan pukul jadi memukul bukan mempukul. Nah, itu. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata bersinonim. Nah, sinonim ini sama dengan persamaan makna seperti indah, cantik, nah, ganteng, rupawan. Nah, pokoknya yang sama aja maknanya gitu. Itu banyak di teks deskripsi. Contohnya nanti ada di bawah ya. Kemudian penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus ini biasanya yang jarang sekali kita temukan dalam berbicara sehari-hari. Contoh, kalau biasa kata umumnya nih, melihat, kita biasa menggunakan kata melihat ya. Nah, kalau kata khususnya memandang, menatap gitu. Jadi kata khusus ini ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan kata umum. Kemudian unsur kebahasaan selanjutnya penggunaan kata depan. Nah, di dan huruf kapital. Kata depan itu kan ada di, dari, kepada. Nah, ini penggunaan kata di-nya ini sering digunakan dalam teks deskripsi. Begitupun huruf kapital ya. Lanjut, selanjutnya penggunaan kalimat bermajas. Nah, dalam teks deskripsi, majas yang biasa digunakan adalah majas asosiasi dan majas personifikasi. Apa sih sebenarnya majas itu? Majas ini kalimat atau kata atau frasa yang maknanya itu tidak sebenarnya gitu. Nah, majas asosiasi biasanya ditandai dengan kata seperti misalnya wajahmu bagaikan bidadari, wajahmu seperti bidadari. Nah, pantai itu indah seperti apa gitu misalnya. Nah, kalau personifikasi ini majas yang menghidupkan benda mati atau benda mati itu seolah-olah bernyawa, memiliki sifat seperti manusia. Misalnya, angin sore itu menampar wajahku. Nah, angin itu kan mati ya, benda mati. Nah, menampar ini kan pekerjaan yang biasa dilakukan makhluk hidup. Jadi ini disebut dengan majas, maknanya tidak sebenarnya. Jadi angin itu sebenarnya nggak bisa menampar gitu. Yang terakhir, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, unsur kebahasaan yang bervariasi ini kolaborasi atau gabungan dari kata yang bersinonim dengan kata khusus. Jadi tadi seperti melihat, menatap. Nah, itu kan melihat kata umum, menatap kata khusus. Tapi kan mereka adalah sinonim. Jadi kata yang maknanya sama itu maksudnya bervariasi. Jadi gunakan kata yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, itu dia materi kita di video pembelajaran kali ini. Sekarang saatnya tugas. Nah, tugasnya kalian buka buku bahasa Indonesia dari Kemendikbud kelas 7. Buka halaman 12 dan halaman 15. Di situ ada teks ya. Teks 1 itu tentang pesona Pantai Senggigi dan teks 2 ini tentang gebiar pementasan tari kolosal. Nah, kalian pilih salah satu dari teks tersebut. Kemudian tentukan struktur dan unsur kebahasaan dari teks yang sudah kalian pilih. Misalnya kalian memilih teks 1 pesona Pantai Senggigi. Nah, kalian tentukan strukturnya. Struktur itu berarti identifikasinya di paragraf mana, kemudian deskripsi bagiannya di paragraf mana, penutupnya yang paragraf mana dari teks pesona Pantai Senggigi itu. Kemudian unsur kebahasaan yang ada dalam teks itu apa saja. Kalau misalnya ada majas, tulis majas apa di situ, asosiasi atau personifikasi. Paham ya? Nah, tugas tersebut silakan kalian kerjakan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, itu kan paling lama. Kalau bisa sekarang dikerjakan nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu dulu aja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian yang baru aja gabung, tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya. Dadah, wassalamualaikum.